Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du. Sahabat FH, selamat berjumpa lagi di channel yang bermanfaat ini. Semoga manfaat dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat FH, kali ini saya akan membagi kajian yang berkenaan dengan kesemangatan dalam bekerja. Saya akan mengutip hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat gampang diingat dan gampang dihayati dan gampang diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ahris, bersemangatlah kalian semua, ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bisa memberi manfaat untukmu. Wasta'in billah, dan memohonlah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan malas. Dalam lafaz itu, dengan artian itu, para pemirsa, sahabat semuanya, itu sangat baik dihayati dan bisa diamalkan. Jadi kita ini dalam bekerja harus bersemangat, harus menguntungkan. Ala yanfa'uka, makna lainnya harus menguntungkan. Yang penting halal. Wasta'in billah, dan mintalah kepada Allah. Kalau bisa minta kepada Allah, langsung kepada Allah kalau merasa bersih. Tapi kita sebagai orang yang ahli sunnah wal jamaah, kalau kita merasa banyak dosa, bertawassullah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kekasihnya. Seperti halnya bijahi, dengan perantara nabimu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan para sahabatnya, para guru-guru kita yang telah mendidik kita, dan juga kepada orang tua kita yang telah mendidik kita menjadi orang seperti ini, dan orang tua kita yang telah berbakti kepada kita mulai kecil sampai dewasa. Dibuat tawasul atas kebaikan orang tua saya, ya Allah. Dia berjuang untuk kehidupan kami. Terimalah, sukseskanlah kami, ya Allah. Maka kita boleh bertawasul seperti itu. Kalau saya karena merasa banyak dosa, saya bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan, dengan kekasih tercintamu yang sangat istimewa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan harta kami, berkahilah, dan juga pekerjaan kami. Semoga pekerjaan kami diberi barokah dan diberi keuntungan yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, dengan bekerja dengan niatan yang tulus kepada Allah, kita insya Allah akan ditolong oleh Allah. Saya ingat dari yang disampaikan oleh guru kami di sini, sampai beliau bukan bilang asy-syekh, bukan menyampaikan asy-syekh, lafaz asy-syekh, al-kiai fi asrina lazim indahu sughul, katanya beliau. Masyayikh, kalau kita jadi kiai, jadi ustadz, wajib punya pekerjaan. Dan pekerjaan itu tidak aib selama-lamanya. Maka dari itu kita bersemangatlah untuk bekerja. Umpama yang jadi polisi, yang jadi TNI, yang jadi karyawan bank, dan yang lain-lain, walaupun jadi tukang parkir, kalau kita bekerja diniati dengan lillahi ta'ala, niat untuk menafkahi keluarga, insya Allah berkah. Dan jaminan bagi orang yang bekerja adalah dimaafkan dosa-dosanya. Ada dalam suatu riwayat, orang yang lelah bekerja dan tidur, kalau orang lelah biasanya kan tidur, dengan syarat sholat dulu. Sholat lebih
tinggi dari lebih utama dari segalanya dengan syarat sholat. Kalau lelah biasanya tidurnya itu sudah ada jaminan dari Allah, itu dimaafkan, maghfuran lah. Jadi jangan kesal kita, jangan menyesal kita sebagai pekerja keras. Kalau lelah itu ada jaminan dari Allah, dimaafkan dosa-dosa kita. Maka dari itu kita mulai sekarang bersemangat untuk bekerja. Yang tidak punya, yang belum niat umpama kerja di luar negeri, di Arab, di Korea, dimanapun berada, kalau bisa niat dari Indonesia. Tapi kalau belum niat di tempatnya, di tempat perantauan, di Malaysia, di Korea, di Hong Kong, di Saudi, semuanya. Niat saya bekerja ini untuk menafkahi keluarga saya. Walaupun itu perempuan. Memang hukum perempuan bekerja ada khilaf para ulama. Tapi saya pribadi ngambil yang boleh. Ya, ambil yang boleh. Asalkan tidak berkumpul dengan dengan kemaksiatan, tidak tercampur, maksudnya tidak bercampur dengan kemaksiatan. Saya mengambil yang boleh, yang mubah. Kalau mubah diniati dengan yang baik, insya Allah berpahala tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat FH, saya teringat cerita, maaf saya cerita sedikit ya, cerita guru saya di Madura. Allahumma ghfirlah ya Abdullah Sakhal. Mudah-mudahan diterangkan kuburnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sudah mendidik kita semua. Di masa beliau ada perkumpulan atau bahasul masail. Bahasul masail itu artinya membahas masalah-masalah untuk kepentingan masyarakat. Setelah itu ada satu pertanyaan, yang mana satu pertanyaan itu, bolehkah perempuan itu kerja? Sedangkan di daerah itu pekerjaan itu banyak dilakukan oleh para kaum ibu, ya, yakni jual ikan. Karena orang jual ikan di pasar itu kan biasanya kalau di daerah sana itu banyak perempuan, laki-laki jarang yang jualan. Jadi bagaimana? Di anggota musyawirin atau anggota bahasul masail itu sudah punya argumen masing-masing. Kata satunya haram, kata satunya makruh, kata satunya lagi mubah. Sudah punya dalil masing-masing. Tapi tetap tidak putus tafsil. Kata satunya haram, ya memang haram, kita akui. Makruh, ya harus akui makruh. Mubah, ya terserah. Karena setiap anggota musyawarah itu sudah punya dalil masing-masing. Tapi tetap tidak tashih, tidak putus, tetap tafsil. Lama-kelamaan kalau kita yang masalah satu ini kita ajukan kepada guru kita, bagaimana? Beliau semuanya sepakat. Baik, kita mendatangkan beliau Hadratus Syekh Abdullah Sakhal. Apa jawaban beliau? Setelah datang, beliau tidak menjawab haram, tidak menjawab makruh, tidak menjawab mubah, dan tidak menjawab yang ada yang dihujahkan itu. Yang ada di jawaban para anggota bahasul masail yang sudah punya dalil masing-masing. Tapi beliau dengan santainya, karena beliau memang husnudzon saya, insyaallah termasuk orang yang rajulun mulham, mungkin dapat ilham dari Allah. Kenapa? Setiap jawaban yang dijawab beliau, orang masyarakat kita langsung diam dan menerimanya. Anggota musyawirin, anggota bahasul masail tidak menyangka kiai itu menjawab seperti itu. Apa jawabannya? Beliau setelah ditanyakan bab masalah orang perempuan yang keluar rumah bekerja jual ikan, walaupun dia membuka aurat, apa jawaban beliau? Jawaban yang tidak diduga-duga, dan anggota bahasul masail geleng-geleng kepala semua. Luar biasa memang Kiai Abdullah menjawab dengan santainya, dengan tawaduknya, dengan keikhlasan hatinya. Beliau menjawab seperti ini. Orang perempuan keluar, kalian semua sudah tahu jawabannya. Apalagi tercampur dengan barang yang kurang baik. Akan tetapi, kalau orang perempuan itu bekerja dari rumahnya dengan niatan menafkahi keluarga, menafkahi anaknya yang sedang mondok, yang lagi belajar, yang sekolah, dan juga
kadang-kadang suaminya yang tidak bisa bekerja. Mulai dari rumahnya, mulai dari pintu rumahnya, setiap langkah sampai ke pasar. Dan lagi orang kampung itu biasanya perhitungan. Kadang-kadang ada yang jalan kaki. Kenapa? Takut apa? Memang penghasilannya sangat sedikit. Itu sampai ada yang jalan kaki sampai 2 kilo, 3 kilo, ada yang lebih. Itu sampai ke pasar. Tapi kalau diniati dengan ikhlas karena Allah untuk menafkahi keluarganya, untuk menghidupkan keluarganya, maka dia setiap langkahnya sampai ke pasar. Umpama mati pun dia mati syahid. Subhanallah. Itulah jawaban beliau. Kata Maduranya, pas berempah kencerah orang ke adinto. Bahasanya, sampai berapa pahalanya? Mulai dari rumahnya sampai setengah hari, sampai mulai jam setelah subuh sampai zuhur. Itu berapa pahalanya? Itulah para pemirsa, sahabat FH. Semoga ada hikmah dari cerita ini dan juga kembali kepada hadis lagi tadi untuk kesemangatan kita untuk bekerja karena Allah. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'ajas. Jangan malas. Itulah. Ingat, saya tidak akan meneruskan panjang lebar biar kita tidak jenuh untuk menghafal dan menghayatinya, tapi semoga bisa dibuat renungan mau tidur, diputar video yang bermanfaat ini, insya Allah ya, mudah-mudahan saya doakan bermanfaat dan dapat barokah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Wa ala hadini salihah bisiril Fatihah. Sahabat FH, semoga bermanfaat dan barokah ya, barokah dari para guru kita yang sudah mengajar kita, yang sudah mempelajari kita, yang mendidik kita, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.